Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Feby Anggraini, NIM 1930105020 dari Lokal Tadris Matematika 3A. Baiklah, video ini merupakan tugas mata kuliah Statistika Elementer dengan dosen pengampu Ibu Leli Kurnia, SPD, MSI. Judul pembahasan kali ini yaitu distribusi khusus. Yang pertama, distribusi normal. Distribusi ini merupakan distribusi yang terpenting dalam bidang statistika. Penemunya yaitu De Moivre dan Gauss pada tahun 1733. Bergantung pada dua parameter, yaitu mu atau rataan populasi dan sigma atau simpangan baku populasi. Fungsi peubah acak normal dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, sifat-sifat kurva normal. Yang pertama, modus terdapat pada X sama dengan mu. Yang kedua, kurva setangkup terhadap rataan mu. Yang ketiga, kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan mu plus minus sigma. Cekung ke bawah jika X besar dari sigma dikurang mu dikurang sigma, X kecil dari mu ditambah sigma, dan cekung ke atas untuk X yang lainnya. Yang keempat, kedua ujung kurva mendekati sumbu X asimptot datar kurva normal. Yang kelima, seluruh luas di bawah kurva sama dengan 1. Selanjutnya, luas di bawah kurva normal. Luas di bawah kurva normal di antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 adalah dapat dilihat pada slide. Peluang di satu titik sama dengan 0 untuk PA-nya kontinu. P X sama dengan alfa sama dengan 0 sehingga P X besar dari atau sama dengan X1, X kecil atau sama dengan X2 sama dengan P X besar dari X1 dan X kecil dari X2. Luas daerah yang diarsir sama dengan P X besar dari atau sama dengan X1, X kecil atau sama dengan X2. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, standarisasi atau pembakuan. Misalkan diberikan PA X N mu sigma kuadrat. Transformasi Z sama dengan X dikurang mu per sigma membuat Z aprok N 0,1. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Contohnya, diketahui X berdistribusi normal dengan mu sama dengan 50 dan sigma sama dengan 10. Tentukan peluang bahwa X mendapat harga antara 45 dan 62. Solusinya, P X besar dari 45, X kecil dari 62 sama dengan P Z besar dari 45 dikurang 50 per 10, Z kecil dari 62 dikurang 50 per 10. P sama dengan Z besar dari negatif 0,5 dan Z kecil dari 1,2 sama dengan P Z kecil dari 1,2 dikurang P Z kecil dari negatif 0,2 sama dengan 0,8849 dikurang 0,3085 sama dengan 0,5764. Selanjutnya, distribusi gamma. Distribusi gamma mendapat namanya dari fungsi gamma, yaitu alfa sama dengan integral 0 alfa X alfa dikurang 1
epsilon negatif X dx sama dengan dalam kurung alfa dikurang 1 kombinasi. Untuk alfanya sama dengan 0. Peubah acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alfa besar dari 0 dan beta besar dari 0. Selanjutnya distribusi eksponensial merupakan peubah acak kontinu X yang berdistribusi eksponensial dengan parameter beta besar dari 0. Selanjutnya distribusi chi-squared merupakan peubah acak kontinu X berdistribusi chi-squared kuadrat dengan derajat kebebasannya. Sifat-sifat kurva chi kuadrat. Yang pertama, grafik kurva berada di kuadran 1 bidang kartesius. Yang kedua, kurva tidak simetri, miring ke kanan atau kurvanya positif. Kemiringannya makin berkurang jika dekanya makin besar. Yang ketiga, ujung kurva sebelah kanan mendekati sumbu X asimtot datarnya. Seluruh luas di bawah kurva sama dengan 0. Kurva chi kuadrat. Luas kurvanya dapat dilihat pada slide. Luas daerah yang diarsir sama dengan P. Titik kritis untuk P sama dengan 0,95 dan V sama dengan 14 adalah 23,7. Teorema. Jika S kuadrat variansi sampel acak ukuran N diambil dari populasi norma dengan variansi sigma kuadrat, maka peubah acaknya yaitu dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung S kuadrat per sigma kuadrat aprok alfa kuadrat berdistribusi hi kuadrat dengan derajat kebebasan V sama dengan N dikurang 1. Contohnya, tentukan titik kritis untuk dk sama dengan 9 jika luas daerahnya sebelah kanan sama dengan 0,05 dan luas daerah sebelah kiri sama dengan 0,025. Dari tabel ini dapat dijelaskan bahwa kurvanya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya distribusi student atau T. Jarang sekali variansi populasi diketahui untuk sampel ukuran N besar atau sama dengan 30. Taksirannya sigma kuadrat yang baik diperoleh dengan menghitung nilai S kuadrat atau S kuadrat N dikurang 1. Selama itu distribusi statistik X bar dikurang mu per S dibagi dengan akar N. Masih secara hampiran berdistribusi normal baku. Tapi bila N kecil dari 30, kita menghadapi distribusi T. Distribusi student atau distribusi T pertama kali diterbitkan pada 1908 dalam suatu makalah oleh W.S. Gosset. Karyanya diterbitkan secara rahasia dengan nama student. Dalam menurunkan persamaan ini, Gosset mengambil sampel berasal dari normal. Kendati anggapan ini kelihatan amat mengekang dan dapat dibuktikan populasi yang tidak normal, tapi distribusinya berbentuk lonceng, masih memberikan nilai T yang menghampiri amat dekat distribusi T. Distribusi T dengan dk V sama dengan N1. Dengan rumus-rumusnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya hubungan kurva T dengan V sama dengan 2 dan 5. Dan kurva normal baku V sama dengan tak hingga. Sifat-sifat kurva T. Kurva setangkup terhadap rataan 0. Kurva berbentuk lonceng, tapi distribusi T lebih berbeda satu sama lain dengan distribusi Z, karena nilai T bergantung pada dua besaran yang berubah-ubah, yaitu X bar dan S kuadrat.
sedangkan nilai Z hanya tergantung pada perubahan X bar. Kedua ujung kurva mendekati sumbu X asimtot datarnya. Seluruh luas di bawah kurva sama dengan 0. Contohnya, suatu pabrik bola lampu yakin bahwa bola lampunya akan tahan menyala rata-rata selama 500 jam. Untuk mempertahankan nilai tersebut, tiap bola diuji 25 bola lampu. Untuk pembahasannya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya distribusi F. Misalkan U dan V dua peubah acak bebas masing-masing berdistribusi Q kuadrat dengan dk1 sama dengan V1 dan dk2 sama dengan V2. Maka distribusinya yaitu X sama dengan U per V1 per V per 2V per V kuadrat V2 aprok F dengan dk1 sama dengan V1 dan dk2 sama dengan V2. Selanjutnya kurva F dapat dilihat pada slide. Ada dua dk, yaitu dk1 sama dengan V1 dan dk2 sama dengan V2. Untuk P sama dengan 0,05 dengan V1, V2 sama dengan 24,8. F sama dengan 3,12. Untuk P sama dengan 0,01 dengan V1, V2 24,8. F-nya sama dengan 5,28. Sifat-sifat kurva F. Grafik kurva berada di kuadran 1 bidang Cartesius. Kurva tidak simetri. Miring ke kanan atau kurvanya positif. Ujung kurva sebelah kanan mendekati sumbu X asimtot dasarnya. Seluruh luas di bawah kurva sama dengan 1. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.